Selanjutnya kita bergabung dengan Tabita Putri di Desa Cijendil, Cianjur, dan juga ada Agi Kurniasandi. Kita ke Tabita terlebih dahulu. Tabita, sejauh ini bagaimanakah hasil pencarian korban gempa Cianjur? Tabita. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban yang tertimbun tanah longsor di Desa Cijendil, Cianjur, Jawa Barat, David dan juga saudara. Di mana kedua korban ini tadi ditemukan merupakan ayah dan anak, ditemukannya lokasinya tidak berjauhan satu sama lain. Kedua korban ini kembali mengurangi maksud kami total korban atau warga Desa Cijendil yang dilaporkan hilang dari 11 orang kini menjadi 9 orang. Dan memang untuk proses evakuasi sendiri terlihat di belakang saya bahwa tim SAR gabungan ini menggunakan metode alkon atau penyiraman air ke tanah untuk memudahkan untuk menemukan korban yang tertimbun tanah longsor yang ada di titik bagian atas atau di sebelah kanan saya. Namun seperti yang sudah kami sampaikan bahwa ada banyak sekali rumah-rumah di pinggiran di bagian atas ini. Saat longsor terjadi, maka rumah-rumah ini ikut terbawa dengan dorongan dari tanah yang ada di tebing dan akhirnya menjatuhi kawasan rumah yang memang ada di bawah atau di kiri saya ini. Tim SAR juga melakukan evakuasi atau melakukan pencarian di titik ini dikarenakan mereka juga beberapa kali menemukan korban yang terbawa arus atau terbawa tanah dari atas tebing. Dan memang total penambahan ini kembali lagi bahwa total yang meninggal dari gempa yang terjadi di Cianjur menjadi 323 orang dari hasil temuan ini. Kendala pun masih tetap sama, yaitu kendalanya terjadi pada tanah yang bersifat labil. Dan ini membuat para petugas harus ekstra hati-hati untuk melakukan proses evakuasi karena ditakutkan saat mereka mengeruk atau menggali kawasan tanah ini akan membuat tanah longsor susulan di kawasan ini. Sementara demikian kembali ke studio, David. Terima kasih Tabita Putri. Dan selanjutnya saudara, akses jalan di sejumlah titik ini terputus padahal distribusi bantuan sangat diperlukan untuk menolong korban gempa. Agi Kurniasandi ada di Desa Nagrak. Agi, bagaimana kondisi di sana? Agi. Ya, kondisinya kalau sampai saat ini David dan juga saudara nampaknya masih terpantau lancar. Tapi kalau dibandingkan dengan akhir pekan kemarin, David, ini kondisinya macet ataupun padat sekali dengan kendaraan yang masuk di jalur utama untuk pendistribusian bantuan logistik bagi korban gempa yang berada di Cianjur. Kalau tadi disampaikan oleh warga sekitar yang memang melihat bagaimana kemacetan yang terjadi pada akhir pekan pada pukul 10 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Itu artinya ini menjadi salah satu penyebab sulitnya ataupun terhambatnya distribusi bantuan kepada korban yang terdampak akibat dari gempa yang terjadi di Cianjur. Kalau bisa saya sampaikan, David dan juga saudara, di sini merupakan jalur utama untuk menuju ke beberapa desa yang terdampak. Di antaranya ialah ada Desa Nagrak, kemudian ada Desa Cibulakan, Desa Benjot, Desa Talaga, Desa Sarampat, dan juga Desa Gasol. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di jalur utama untuk pendistribusian logistik bantuan kepada korban gempa. Mengapa di sini selalu padat dan selalu terjadinya kemacetan? Yang pertama ialah banyak sekali warga yang ingin memberikan secara langsung bantuannya kepada desa yang terdampak. Tidak ingin dikumpulkan ataupun dikolektifkan di posko pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Yang kedua ialah banyaknya pengungsi ataupun warga terdampak memilih untuk mendirikan tenda secara mandiri di pinggir jalan. Sehingga inilah yang membuat para donatur ataupun para warga yang ingin memberikan sumbangan berhenti sejenak di pinggir jalan dan langsung memberikan bantuannya kepada warga yang berada di pengungsian di pinggir jalan. Selain itu, ini juga merupakan jalur utama yang digunakan untuk petugas untuk melakukan kunjungan ke beberapa posko pengungsian. Sebelumnya juga BNPB telah mengingatkan kepada warga sekitar yang memang tujuannya ingin melihat bagaimana kondisi desa terdampak tidak perlu datang ke TKP. Cukup untuk melihat di media ataupun di beberapa platform karena ini akan menghambat bagaimana pendistribusian bantuan kepada logistik. Dan agar pendistribusian ini semakin lancar, diharapkan ini juga ada pengamanan dan juga pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah setempat ataupun pihak yang berwenang. David. Terima kasih Agi Kurniasandi dan Tabita Putri melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Hati-hati bertugas teman-teman.